Tujuan, fungsi, dan orientasi BK adalah untuk membantu peserta didik mengatasi hambatan dalam proses belajar dan perkembangan mereka. Fungsi BK sendiri itu meliputi fungsi pemahaman, pencegahan, pengembangan, dan pengentasan. Sebagai calon guru SD, saya paham meskipun saya bukan calon guru BK, pengetahuan tentang fungsi BK dapat saya terapkan dalam memberikan layanan pendidikan. Contohnya, ketika menghadapi peserta didik yang memiliki masalah konsentrasi, saya bisa menggunakan prinsip-prinsip bimbingan untuk membantu mereka fokus dan dapat mengelola emosinya. Dengan demikian, saya dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya dapat melakukan pendekatan secara personal untuk memahami latar belakang dan masalah yang mungkin dialami oleh siswa, memberikan dukungan positif, serta mendorong mereka untuk menemukan cara belajar yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hal ini itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan siswa secara menyeluruh, baik dari segi akademik maupun emosionalnya. Profil guru yang berkualitas meliputi beberapa hal penting, di antaranya yaitu kompetisi pedagogik untuk mengajar secara efektif. Kemudian ada kepribadian yang baik seperti sabar dan adil, penguasaan materi ajar, kemampuan sosial untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, serta adaptif terhadap perubahan dan inovatif dalam proses pembelajaran. Sebagai calon guru SD, dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling APBK, saya akan berperan aktif dengan berkolaborasi dengan konselor, mengamati perkembangan siswa secara teratur, menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan mendukung, serta memberikan bimbingan ringan ketika siswa mengalami kesulitan baik akademis maupun sosial emosional. Nah, dengan hal ini memahami karakter peserta didik itu sangat penting untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Dengan memahami karakter guru dapat mencegah masalah belajar dan membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Karakter yang perlu dipahami itu mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, serta minat dan bakat. Guru itu dapat memahami karakter ini melalui observasi harian, interaksi langsung dengan siswa, serta bekerja sama dengan para orang tua untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang keseharian peserta didik di rumah masing-masing. Sebagai calon guru SD, saya memahami pentingnya mengetahui pola dasar pelayanan BK. Salah satunya adalah pola umum 17, yang dimana terdiri dari 1 wawasan BK, 4 bidang BK, 5 kegiatan pendukung, dan 7 layanan BK. Pola ini kemudian dikembangkan menjadi pola umum 17+, yang mana menambah 2 layanan baru sehingga menjadi 9 layanan. 9 layanan BK yang dimaksud adalah yang pertama adalah layanan orientasi. Hal ini itu membantu peserta didik menyesuaikan diri di lingkungan baru. Kemudian kedua itu adalah layanan informasi. Hal ini itu memberikan informasi terkait perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini itu membantu dalam penempatan di kelas atau kegiatan sesuai potensi. Yang keempat ada layanan penguasaan konten. Hal ini membimbing siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kelima ada layanan konseling perorangan. Layanan ini menangani masalah individual peserta didik. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Layanan ini membahas masalah umum yang dialami kelompok peserta didik. Yang ketujuh ada layanan konsultasi. Layanan ini memberikan kesempatan bagi guru dan orang tua untuk saling berkonsultasi. Yang kedelapan ada layanan mediasi, yaitu membantu menyelesaikan konflik di antara siswa. Yang kesembilan atau yang terakhir itu ada layanan advokasi. Layanan ini membela hak dan kepentingan peserta didik. Sebagai contoh implementasi di SD atau penerapannya, yaitu yang pertama ada layanan orientasi. Hal ini itu dapat dilakukan di awal tahun ajaran untuk membantu para peserta didik atau siswa baru menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru, mengenali teman-teman yang baru, dan memahami aturan serta budaya yang ada di sekolah. Yang kedua itu ada layanan bimbingan kelompok. Hal ini itu dapat digunakan sebagai wadah untuk membahas masalah disiplin di kelas, membangun komunikasi yang positif antar siswa, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian yang ketiga ada layanan konseling perorangan. Itu bisa diterapkan untuk membantu siswa yang mengalami masalah emosional atau akademik, memberikan dukungan dan solusi yang tepat
tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan prestasi belajar mereka.